Dan saat dipegang, beneran dong tetenya terasa lembut gimana gitu. Wah, pemandangan yang indah. Indah mata bapak lu Bang Syai. Yo mereka bare, teng beriki admin penting lanjutakan anime Isekai Smartphone part 3. Dan ku selama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Spoiler bagi kalian adalah kaum Adam, pasti kalian menyukai episode kali ini. Kisah 5, Istana Slam dan kegunaan yang baru. Cerita berlanjut, sekarang para ciwi-ciwi terlihat tidak senang dengan misi kali ini, sebab mereka akan menghadapi para slime yang menjijikkan dan mencabulkan. Bagi mereka, slime adalah musuh bebuyutannya. Kalau kita mah oke-oke aja ya kan. Dan betul sih, berbeda dengan Toya, dia malah semangat dalam misi kali ini. Ya, tahu sendirilah alasannya, cuci mata cuy. Oh enggak. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di Istana Slam. Lalu mereka mulai masuk ke istana, tapi di dalam tidak ada siapa-siapa. Aman kok, ayo masuk. Mampus. Ternyata panci itu adalah Slam. Tujuan pertama mereka mencari dokumen tentang catatan penelitian Slam di dalam istana ini. Pertama-tama mereka menuju ke perpustakaan istana. Di sana mereka menemukan buku tentang Slam saja, sebab yang lain sudah dimakan oleh para Slam. Namun sayangnya mereka sudah tidak mendapatkan apa-apa, sehingga mereka harus menaiki lantai 2. Tak diduga mereka bertemu dengan Slam hijau, yaitu Slam yang bisa melelehkan pakaian. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Namun, jika mereka menggunakan sihir api, nanti istana ini akan terbakar habis karena Slam mudah terbakar. Untungnya, mereka berhasil selamat setelah menaiki tangga. Terlihat para Slam ini seperti membagi teritorial. Namun saat naik ke atas, tiba-tiba muncul cairan licin dan lengket. Ya, itu adalah lotion Slam. Ketika Slam itu merasa dalam bahaya, mereka akan mengeluarkan cairan pelumas. Untungnya cairan itu tidak berbahaya. Tapi karena cairan pelumas itu, mereka pun jatuh ke lantai bawah. Akhirnya Slam hijau pun mulai beraksi. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dan... jangan-jangan dolar kuning, Ra. Aduh, admin sudah capek nih dolar kuning mulu. Sudah puas, Toya pun mengambil mereka berempat menggunakan sihir teleportasi. Wah, pemandangan yang indah. Indah mata bapak lu Bang Syai. Yos, lanjut pencarian. Sekarang mereka menyusuri lantai 2. Di tengah lorong mereka menemukan patung setengah telanjang bulat. Tapi Toya melihat sesuatu pergerakan di tete patung itu. Dan saat dipegang, beneran dong tetenya terasa lembut gimana gitu. Kemudian tete itu jatuh. Lah, ternyata itu adalah bus Slam yang akan menempel di dada perempuan yang seperti papan cucian. Ya, tahu sendirilah sebutan itu. Dan meniru tete bertujuan supaya menonjolkan sesuatu yang ada di papan cucian itu. Lanjut, akhirnya mereka menemukan ruangan penelitian. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba muncul Slam yang meniru mereka berempat telanjang bulat. Woi, jangan dilihat, woi. Woi, jangan dilihat, woi. Dasar cabul. Pada akhirnya istana Slam dibakar setelah mengambil laporan penelitian itu. Terima kasih pencipta telah membuat Slam, kata Toya. Singkat cerita, keesokan harinya, Kohaku dan Toya jalan-jalan menuju ke kota. Tak sengaja Toya berpapasan dengan Yue bersama anak kecil. Ternyata anak kecil itu terpisah dari orang tuanya. Lalu Toya menggunakan sihir pencari untuk mencari orang tuanya. Dan untungnya mereka bertemu dengan orang yang tepat. Alhasil Toya langsung bisa menemukan orang tuanya dan langsung mempertemukannya juga. Nah, karena Toya bisa menemukan apapun, Yue meminta tolong ke Toya untuk mencarikan kakaknya. Karena dia sangat kangen sebab dari kecil mereka berpisah. Lalu Yue mulai memberitahu ciri-cirinya supaya mudah untuk dicari. Singkat cerita, beralih di rumah. Saat nyantai, Toya mencoba sihir tembus pandangnya. Dan saat dicoba, woi, dolar kuning woi. Aduh, capek nih. Tiba-tiba Linji mendatanginya untuk meminta tolong supaya bisa membaca mantra sihir ini. Sehingga Toya pun membuat kacamata penerjemah. Anjir, kayak Doraemon dah. Anime apa nih woi? Saat dicoba, ajaibnya Linji bisa membaca mantra itu. Anjir,
fix Doraemon. Dan mulai hari itu Linji berlatih sihir barunya. Namun beberapa kali mencoba, tetap saja Linji tidak bisa memakai sihir itu, sampai-sampai dia pingsan. Ternyata masalahnya Linji tidak bisa membayangkan bagaimana sihir itu terbentuk. Sebab salah satu syarat untuk mengeluarkan sihir khusus itu adalah membayangkannya. Lalu Toya menyuruh Linji untuk membayangkan busa sabun yang akan meledak. Lalu saat mencoba, Linji pun berhasil meskipun tidak sebegitu besar. Di sisi lain, Elza kebingungan, sarung tangannya retak karena pertempuran sebelumnya. Terpaksa Elza mengajak Toya memberi sarung tangan yang baru. Sehingga di hari itu Toya pun menemaninya. Singkat cerita, saat pulang Elza tertarik dengan etalase pakaian di salah satu toko kota. Terkadang Toya orangnya peka banget. Dia pun mengajak Elza untuk mencoba pakaian itu. Lalu saat dicoba ternyata sangat cocok untuk Elza, sehingga Toya akan membelikannya sebagai hadiah. Lalu saat di penginapan, Toya mendapatkan surat penobatan sebagai kesatria setelah menyelamatkan waktu itu, sehingga dia pun harus ke kerajaan. Singkat cerita, di kerajaan, saat waktu penobatan kesatrianya selesai, ternyata Toya mendapatkan hadiah sebuah rumah dan beberapa keping emas. Wah, uang kaget nih. Dan tak diduga saat dilihat rumahnya lumayan besar. Kisah 6, pindah dan sebuah naga. Di rumah barunya, Toya mengajak mereka berempat tinggal bersama lagi. Sebab Toya menganggap mereka berempat sebagai keluarga sendiri dan akan memberikan kasih sayang tanpa pilih kasih. Kata-kata itu membuat mereka bertiga pun tersipu malu. Lalu Yumina izin menemui mereka bertiga untuk berbicara khusus para perempuan. Sambil menunggu para ciwi-ciwi selesai gosip, Toya menunggu di luar sambil menikmati rumah barunya. Waduh, enak banget tuh. Kemudian tak diduga pelayan kerajaan dipindah ke rumah Toya untuk melayani Toya dan Yumina. Dia dipindah ke sini sebab keinginannya sendiri. Untuk di kerajaan, dia sudah mempercayai kepada anaknya. Ternyata pilihan itu adalah kakak Lim yang sebelumnya Toya selamatkan. Mereka adalah adik kembar cuy. Tak berselang lama, Paman Samsul dan Sue datang dan mengucapkan selamat atas pertunangan Toya. Dan malah Samsul menawari anaknya juga apakah dia mau menikahinya. Anjir, hoki banget lu bang. Tapi selain itu, tujuan utama Samsul memohon ke Toya untuk menjadi wakilnya, sebab mereka akan membuat aliansi dengan kerajaan Mismate atau kerajaan binatang. Namun, sangat berbahaya jika hubungan mereka berjarak jauh dan akan berbahaya juga jika mengirim seseorang ke sana. Sehingga Samsul meminta Toya menggunakan sihir teleportasinya. Tapi syarat penting menggunakan sihir teleportasi itu harus mengetahui tempatnya, sehingga Toya akan dikirim ke sana dan akan dikawal oleh beberapa pasukan kerajaan dan pasukan kerajaan binatang. Di hari itu juga mereka pun akan berangkat. Singkat cerita, malam harinya, saat istirahat, salah satu anggota pengawal merasakan akan adanya bandit. Tapi tenang, kata Toya. Dia mencoba mengidentifikasi menggunakan ponselnya. Ternyata beneran ada bandit sejumlah 28 orang. Tak kesuwen, Toya langsung mengunci mereka berdua. Tak kesuwen, Toya langsung mengunci semua bandit menggunakan sihirnya. Sehingga para bandit itu pun tak bisa bergerak dan langsung ditangkap oleh mereka. Ya, mereka salah pilih target nih ceritanya. Perkenalkan, kesatria kerajaan. Dia bernama Leon Dono. Kita panggil saja Leon. Terlihat dia menyukai Olga, salah satu perwakilan kerajaan binatang yang dulu Toya selamatkan. Singkat cerita, di pagi harinya mereka mampir ke pasar untuk istirahat. Saat jalan-jalan, Toya tak sengaja bertemu dengan Leon yang mencari bros. Alasannya sih untuk ibu. Ilih bilang aja mau buat Olga nih. Nah, Toya memiliki ide untuk membantu Leon mencari bros, sebab di sampingnya ada adik Olga nih. Nah, setelah adik Olga mencari bros untuknya, Toya pun bertanya bros mana yang disukai oleh kakaknya. Adik Olga pun bilang kakaknya menyukai bros yang berbentuk bunga. Setelah itu mereka bertiga pun pergi supaya Leon melanjutkan tugasnya.
Saat kembali ke rombongan, Toya merasakan dia diintai oleh seseorang. Kohaku juga merasakan hal itu. Tapi Toya tidak bisa menemukan bebengkek itu. Lalu Toya melihat sekarang Olga menggunakan bros bunga itu. Yah, tandanya Leon berhasil melakukan tugasnya sebagai seorang lelaki. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Namun di tengah peristirahatan, tak diduga terjadi kegaduhan di sana dan tiba-tiba muncul seekor naga. Olga pun menjelaskan, naga biasanya tinggal di daerah suci yang ada di pusat kerajaannya. Tapi para naga akan meninggalkan daerahnya dan mengamuk kecuali ada penyusup. Dan ternyata naga itu menuju ke desa sebelumnya. Saat dilihat, desa tersebut sudah menjadi desa lautan api. Mereka semua gercep mengevakuasi para warga dan Toya akan mengalahkan naga rese itu. Untuk mengurangi kerusakan, Toya memancing naga itu ke tempat yang aman jauh dari pemukiman. Lalu Kohaku menerjemahkan kata-kata yang dikeluarkan oleh naga itu, yaitu kata naga, "Kalian cacing kecil, jangan berani merusak kesenanganku. Aku akan membelah tubuhmu dan akan memakanmu." Nah, ketika mendengar kata-kata itu, Toya pun tak kasihan lagi. Dia pun langsung mengeluarkan panah cahayanya. Kemudian Ninja akan menggunakan sihir cut untuk memutus sayap naga itu. Lalu disusul LJ dan Yue menyerangnya. Namun serangan mereka berdua tak mengefek apapun kepada si naga. Tapi tiba-tiba muncul pisau misterius yang mengenai mata kiri si naga. Namun pelemparnya tidak diketahui siapa. Kemudian dengan cepat Toya menyuruh Linji membuat balok blok dan dia akan mengubah balok itu menjadi kaca pembesar. Supaya dia saat menggunakan sihir cahaya akan terpusat pada satu titik. Dan sinar itu akan menjadi lebih kuat beberapa kali lipat. Dan rencana Toya pun berhasil. Tapi muncul satu naga lagi. Ternyata dia adalah naga yang baik. Kedatangannya adalah meminta maaf kawannya telah membuat kerusakan. Namun naga itu kaget ketika melihat sang Raja Putih sudah dipelihara oleh seorang manusia. Sebelum menyuruhnya pergi, Toya menyuruh sang naga untuk memberitahu kepada naga-naga yang lain agar tidak melakukan ini lagi. Kemudian mereka pun mulai mengevakuasi dan mencari korban di desa tersebut. Singkat cerita, pagi harinya, selesai mengevakuasi semua warga, Toya pun kecapean lalu tertidur di bawah pohon. Namun saat terbangun, Toya sudah ada di pangkuan Yumina. Di samping ada mereka bertiga yang gak terima kalah sweet dari Yumina. Dan bersambung. Yuh, sorry cuy, kalau kali ini rekamannya sedikit banyak itu cuy, suara-suara TV gitu kan, mbah gue, anjir dah capek mbah, gimana sih nyetel TV pelan-pelan dong. Oke lah, terima kasih cuy yang sudah menonton sampai akhir sini. Dan besok dan nggak bisa sih, dan besok akan admin akan melanjutkan dan kemungkinan dan bismillah aja cuy ya, di minggu ini admin akan merangkum itu cuy, movie cuy. Udah lama nih admin sudah janji kepada kalian loh dari November kemarin. Dan November kemarin itu gara-gara itu cuy, ada UAS cuy, gak bisa garap gue. Oke lah, maaf cuy. Dan minggu ini dah admin insya Allah membuatnya. Gak bisa mastiin, sumpah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.